Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema doa yang didengar oleh Tuhan. Doa yang menurut firman Tuhan. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Karena itu kita harus selalu berdoa supaya kita terus hidup secara rohani sebagai orang Kristen. Dalam Yakobus 4 ayat 2b sampai ayat yang ketiga berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudaraku, Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan kepada kita banyak orang tidak mendapatkan apa-apa, saudara, dalam hidupnya karena tidak berdoa atau malas berdoa. Tetapi ada juga yang berdoa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena salah berdoa. Doanya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, keinginannya, egonya saja. Doa seperti ini, saudara, pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu doanya tidak dikabulkan dan kita tidak memperoleh apa-apa. Karena itu, saudara, marilah kita sungguh-sungguh pada saat ini lebih banyak berdoa. Supaya, saudara, kita diberkati. Dan doa kita, saudara, mau kita lakukan, saudara, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita jangan salah berdoa. Sehingga doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ada 3 kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana, saudaraku, supaya doa kita didengar oleh Tuhan Yesus dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus karena sesuai dengan kehendaknya. Kebenaran yang pertama, saudara, doa kita harus dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan mendengar dan dikabulkan. Dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku akan melakukannya. Jadi, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita apapun yang kita minta di dalam doa harus dalam nama Tuhan Yesus. Dan permintaan kita itu tujuannya adalah supaya Allah Bapa dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kita memohon di dalam doa kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pastinya, saudara, kita harus memohonnya dengan hormat, dengan penuh penyembahan pemujaan kepada Allah dengan segenap hati dan sungguh-sungguh, dan Tuhan, saudaraku, akan mengabulkannya. Puji Tuhan. Dan kebenaran yang kedua, saudara, doa yang harus dipanjatkan dengan keyakinan iman kepada Tuhan Yesus. Dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7, saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah ia memintanya. Memintanya maksudnya meminta dalam doa, saudara, dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi saat kita memanjatkan doa, saudara, kepada Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya, saudara, bahwa Tuhan Yesus sanggup memberkati kita bila doa kita sesuai, saudara, dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah Bapa yang Maha Kuasa. Maka Allah yang Maha Kuasa, sumber segala sumber berkat jasmani dan rohani, saudaraku, bila kita memintanya dengan iman, tidak bimbang, dengan keyakinan, saudara,
maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Doa kita dikabulkan. Jadi doa kita dipanjatkan harus dengan penuh keyakinan, iman saudara, sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Supaya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan kehendaknya saudara. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudara, doa yang kita panjatkan harus sesuai dengan kehendak Tuhan saudaraku. Ini ditulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, firman Tuhan berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, kepada Tuhan Yesus, bahwa yaitu bahwa Tuhan Yesus mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya saudara. Jadi kita berdoa bukan menurut kehendak hati kita. Dan saat kita berdoa harus penuh dengan keberanian, penuh keyakinan saudara, dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh bahwa Ia sanggup mengabulkan doa kita jikalau permintaan kita, permintaan sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Pastinya saudara yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita tidak boleh meminta sesuatu kepada Tuhan menurut kehendak kita, ego kita, mau-maunya kita saudara. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pemilik segala sesuatu. Bukan kita yang memiliki saudara Tuhan. Kita tidak boleh berdoa mau-maunya kita, sekehendak kita, bukan. Kita harus berdoa, meminta dalam doa adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan doa kita saudara akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi inilah kebenaran, 3 kebenaran bagaimana supaya doa kita didengar oleh Tuhan Yesus dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus menurut kehendaknya. Yang pertama, doa kita harus dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, doa kita harus dipanjatkan dengan keyakinan iman saudara, sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga saudara, doa kita harus dipanjatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan mengabulkan doa kita, percayalah. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu baik. Kami mau sungguh-sungguh berdoa kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus dengan keyakinan iman sepenuhnya. Dan kami mohon pertolongan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, supaya kami berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudaraku, berikan komen, bagikan kepada banyak orang, dan sampai ketemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.